Selamat sore anak-anak. Sore hari ini kita akan mendalami satu materi pelajaran agama di kelas 9, yaitu hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Ibu mau cek dulu kehadiran. Semua hadir? Hadir. Terima kasih banyak. Lalu materi kali lalu tentang apa? Ya, materi kali lalu tentang Maria teladan umat beriman. Siapa itu Maria? Bunda Yesus. Ya, Bunda Yesus. Maria adalah Bunda Yesus, teladan kaum beriman dalam hal kerendahan hati dan ketaatan iman. Nah, sebagai anggota gereja Katolik, hari ini kita akan memahami hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu minta Windy pimpin kita dalam doa bersama. Doa dimulai. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah kepada kami roh pengertian, agar kami dapat memahami hak dan kewajiban kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat ikut ambil bagian dalam karya pelayanan gereja yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita melihat gambar-gambar yang akan menampilkan hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Silakan buka buku halaman 47. Buku Anda itu halaman 47. Di situ ada gambar-gambar. Gambar pertama tentang apa? Lihat di buku, jangan lihat di buku ini. Gambar pertama, perayaan Ekaristi. Umat mengikuti perayaan apa? Gambar kedua, seorang siswa sedang membaca kitab suci atau lektor. Ya. Yang ketiga, sedang memimpin di lagu dalam gereja. Yang keempat, berkata, anak itu menerima sakramen baptis. Ya. Dari keempat gambar itu mana yang disebut hak dan mana yang disebut kewajiban? Siapa tahu angkat tangan? Ya, sini. Hak nomor 1. Hak nomor 1. nomor 4. Hak nomor 4. Ya, hak nomor 4 berarti kita berhak menerima sakramen baptis. Mengapa kita harus menerima sakramen baptis? Iya benar, agar kita sah menjadi anggota gereja. Ya. Lalu kewajibannya yang mana? Tidak digambar itu yang nama termasuk kewajiban. Gambar nomor berapa? 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Kita wajib mengikuti perayaan Ekaristi, wajib menjadi salah satu petugas dalam liturgi, dan Wajib menerima sakramen baptis. bukan wajib mengikuti kelompok KOR di KIB. Ya, itu. Lalu bagaimana kita melihat dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Lihat bagian bawahnya. Ya. Ibu beri kesempatan masing-masing membaca 5 menit. Selesai. Pertanyaan pertama. Apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes? Mereka menuntut hak untuk duduk di sebelah kanan atau kiri di kerajaan
siapa yang menuntut hak, berarti dia telah melaksanakan kewajiban. Siapa yang melaksanakan kewajiban, berarti konsekuensinya dia akan mendapat hak. Contoh paling sederhana. Anggota keluarga kita mewajibkan bila salah satu anggota belum menerima sakramen baptis. Ada sejumlah persyaratan yang wajib dia penuhi. Salah satunya membayar iuran. Kedua, mengikut pendampingan. Kalau sekian persyaratan sudah dijalankan, kita berhak menerima sakramen baptis. Yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja, masih banyak yang harus kita ketahui dan kita laksanakan dalam hidup. Jadi pelaksanaan kewajiban haruslah mengarah kepada apa yang kita akan terima atau hak tadi. Seperti Yohanes dan Yakobus, mereka meminta duduk di sebelah kanan atau kiri di dalam kerajaan surga, tetapi Yesus membantah karena mungkin mereka belum melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi siapa yang mencari kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadanya. Artinya dia akan mendapat keselamatan kekal. Kalau tanpa melaksanakan kewajiban, berarti dia tidak mendapat keselamatan kekal. Jadi dengan kata lain, motivasi utama atau dorongan utama kita melaksanakan kewajiban ialah untuk mengarahkan kita kepada keselamatan kekal, seperti yang diminta oleh Santo Yakobus dan Santo Yohanes. Itu inti dari pelajaran kita hari ini. Lalu antara hak dan kewajiban tadi sudah Ibu katakan tadi saling berkaitan, ada hubungan. Siapa yang melaksanakan kewajiban pasti dia mendapat hak. Siapa yang mendapat hak pasti dia karena sudah melaksanakan kewajiban. Sama dengan di sekolah, kalau kita sudah membayar iuran komite misalnya, kita berhak mengikuti ujian. Sederhana sekali. Baik, dari sekian inti pokok tentang hak dan kewajiban itu, sekarang Ibu minta Anda duduk dalam keheningan, lihat buku halaman 49, ada sejumlah pertanyaan refleksi untuk kita. Di halaman 49 ada? Ada. Jadi coba 2 menit Ibu persilakan untuk merenung salah satu butir pertanyaan situ untuk kalian. Selesai. Sekarang kita akan mengerjakan beberapa soal. Kalau untuk penilaian spiritual dan sikap sosial, nanti Ibu yang isi karena Ibu yang amati proses Anda melaksanakan kegiatan ini, dilihat dari nilai spiritual dan sosialnya. Sekarang ada beberapa pertanyaan singkat untuk bisa menggali sudah sejauh mana Anda menangkap inti materi pelajaran hari ini. Yang pertama, pilih salah satu jawaban. Spontan ya? Yang termasuk kewajiban orang beriman dalam gereja Katolik ialah A. Meningkatkan hidup doa, B. Menerima sakramen-sakramen gereja, C. Mendapat pendidikan iman, D. Memilih status kehidupan. Sini? Iya, A yang benar, meningkatkan hidup doa. Kita wajib setiap hari meningkatkan hidup doa. Sekarang, apa artinya hak? Hak adalah sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban. Sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan sebelum kita menerima hak. Iya. Jadi itu anak-anak yang terkasih, yang paling penting dalam hidup bersama itu, baik sebagai anggota gereja maupun sebagai anggota masyarakat, kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kalau
tentang keterlibatanmu sebagai anggota gereja dalam liturgi. Nanti catat, pertanyaannya dicatat, hasil kerjanya ditulis dalam lembaran folio, difoto dan dikirim lewat WA untuk ibu. Dikirim lewat mana? WA. Ada HP? Ada. Ya, nanti sebentar catat nomor ibu. Jadi itu tugas terakhir tadi, tulis kerja di rumah, kirim lewat WA grup. WA grup, nanti ada WA grup SMP Satap Saturim. Sebentar ibu baru kirim. Nah, itu saja anak-anak. Ibu sangat mengharapkan supaya dalam hidup bersama tadi kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban baik sebagai anggota gereja maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, itu saja 1-2 hal yang ibu ingin sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Sekarang marilah kita tutup pelajaran kita dengan doa. Lihat buku halaman berikut. Kembali saya meminta Winnie untuk memimpin kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengajarkan para murid-Mu tidak membiasakan diri dilayani, tetapi supaya melayani. Tolonglah agar semua orang yang dilayani dalam gereja menjadi